Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi Ya Rabbi balighu wasila, Ya Rabbi usuhu bil fadlillah. Ya Rabbi sholli ala
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا رسول الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mukadimah miring ke anaknya. Dari atas mukadimahnya ke anaknya. Atas mukadimahnya biar miring ke anaknya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan yang berikan kita banyak kenikmatan yang sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak akan datang untuk kita. Salawat dan salam terlimpah curahkan ke junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja salawat dan salam terlimpah curahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, khususnya kepada kita semua. Amin ya rabbal Rasulullah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Barang siapa orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Sekali salawat, oke. Ada yang mencantikkan kecil-kecilnya sekali, oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Seraya sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala
Tati atau cari neng dulu saya tati atau cari tati sampai akhir dua saat tati wae sektor Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Adik-adik, lalu santriwati dan santri Al-Kausar masih kenal dengan siapa ini? Jalan lah. Ayo paling bahasa aja. Tak cak konsep atau sih. Lagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lagi bahasa Sunda. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Lagi bahasa Indonesia lagi. Nah, hari ini tengah atau akan kawasan roti jadi punten di bahasa Indonesia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pada semangat tinggal ya kecil. Mana nih putri itu mana kemarin nih putri? Nih putri nu kemarin turun nyanyi soal. Iya naik putri. Oh iya emput kemarin tak ayah kamarana. Rapelnya mana minggunya? Kemarin pada nggak ada, pada kemana? Ada di rumah siswa. Di Slau ya di Slau. Tahu nggak di Slau? Di Slau. Ayo selesai mau bareng. Adik-adik tahu nggak nama-nama hari? Tahu. Boleh dinyanyikan nggak? Kita dongkeun. Siap. Senin, Senin, Selasa, Rabu, Rabu, Jumat, besok hari apa? Besok hari apa? Besok itu ada sebuah kejadian yang dimana kejadian itu terjadi 300 tahun atau 400 tahun sekali. Kejadian apa? Cing Satriwati, cing ayah kejadian apa? Ada kejadian apa di besok? Gerhana apa? Gerhana mataharinya tahu seberapa? Ini file aku. Besok apa? Ya setengah genap. Ya di madrasah mana? Bulan? Oh, Kausar. Aulia? Alhamdulillah. Ada bumi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Besok adalah kejadian yang terjadi 400 tahun sekali atau 300 tahun yaitu gerhana matahari toh. Dan ada juga gerhana bu. Besok pada sholat enggak? Gerhana matahari sholat sunatnya hukumnya muakkad. Jadi sunat muakkadnya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sunat muakkadnya sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Kan sunat itu ada dua, ghairu muakkad sama muakkad. Ya, yang muakkad ini yaitu sunat yang dianjurkan. Jadi adik-adik sebisanya kan besok ibu sekolah. Sebisanya adik-adik dan kakek-kakek besok penuh ini Masjid Al-Kausar. Siap. Janji. Kalian sih, kita kan lagi di video. Banyak duit. Pada zaman Nabi dahulu, zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, gerhana matahari disangkut pautkan dengan kematiannya putranya Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibrahim. Kafir Quraisy berkata bahwa terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh kematiannya anaknya, begitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibrahim. Itu adalah kebodohan mereka. Kafir, adik-adik tahu nggak? Kafir Quraisy dahulu, misalkan kalau ada lahirnya anak perempuan dibunuh.
Allahumma shalli wa barik. Kalau dahulu pada zaman Quraisy, pada zaman jahiliyah, waktu anak perempuan itu dilahirkan, anak itu langsung dibunuh. Anak itu langsung dibunuh. Misalnya putri teh belum lahir, contoh di zaman jahiliyah putri belum lahir. Pas putri mau lahir, putri sudah lahir, dibunuhlah oleh kafir Quraisy. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dibunuh oleh kafir Quraisy teh. Nggak kompak, nggak mau, nggak kompak, jangan kompak. Dibunuh oleh kafir Quraisy teh. Pas muncul putri, dibunuh. Aduh dia. Kompak. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dibunuh. Dibunuh oleh kafir Quraisy. Yang kompak. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pada zaman dahulu sebelum Islam sudah datang, tetapi Islam belum disempurnakan. Pemikiran orang-orang, tahu pemikiran? Ini apa? Ini kepala. Pemikirannya masih belum ada aturannya. Kafir Quraisy menyembah Lata dan Uzza. Tahu Lata dan Uzza? Apa Lata dan Uzza? Tahu nggak Lata dan Uzza? Jam terang tuh Lata dan Uzza di sana. Lata dan Uzza, pintar 100 kayaknya. Lata dan Uzza itu adalah nama berhala. Jadi waktu dahulu mah disuruh nyembah ke patung, nyembah ke Lata dan Uzza. Disembahin Lata dan Uzza. Disembah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saking tidak ada aturannya, anak-anak perempuan pun dibunuh. Nah, jadi waktu dahulu disebutkan Nabi Nuh, ada sebuah istilah di dalam bahasa Arab yaitu kurafat. Ingat apa? Kurafat. Ingat kurafat. Tahu nggak kurafat? Jadi kurafat mengistilahkan, misalkan ada kucing, misalkan ada kupu-kupu, atau kan ada yang lain, suatu kejadian itu diramalkan oleh binatang. Misalkan di rumah, ini siapa namanya Pak Bajukin? Silmi. Misalnya di rumah Silmi ada kupu-kupu. Kupu-kupu ada suaranya enggak ya? Enggak ada. Kupu-kupu lewat. Ada serang. Kata Silmi teh, aduh ini pasti ada tamu. Nah itu yang disebut kurafat. Kurafat itu adalah kita mengibaratkan suatu kejadian lewat binatang. Misalkan ada tokek. Terus saya juga tokek. Ada tabak angin yang terkis. Ada tokek yang suaranya panjang tokek. Halo masalah babarin. Yes, amal lami yes. Yes. Asli. Gak bakalan kangen kah? Indri kangen. Kalau di Jawi, tahu nggak Jawa? Tahu. Gerhana matahari itu cenah eta teh aya dewa. Dewa dul. Dewa itu mau memakan bulan matahari itu mau dimakan sama dewa teh. Si kompak. Saling babarin. Kata di Jawi itu bulan matahari itu akan dimakan katanya. Tetapi ini adalah sebuah kebesaran Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan matahari? Dan siapa yang menciptakan ayat kece ini? Di surat Al-Jin.
Di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dari pergantian siang dan malam ada ayat-ayat tertentu, ada pemikiran bagi orang-orang yang selalu berpikir. Bagaimana orang-orang yang selalu berpikir itu? Alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah di kala berdiri, di kala duduk, di kala berbaring, selalu mengingat Allah di dalam penciptaan langit dan bumi. Maka di dalam sanalah terkandung di dalam surat Al-Imran doa santri dan santriwati udah diajarin belum doa melihat keindahan alam oleh anak-anaknya. Subhanallah. Ini simpel sebenarnya. Dengan belum tes Enggak salah ya. doanya adalah terusan dari ayat tersebut. Rabbana ma hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu doanya. Doa melihat keindahan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, tadi jangan lupa lagi kurafatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jangan lupa itu kurafat. Apa kurafatnya sendiri? Kurafat. Rafatar. Jadi kurafat itu menjadikan sebuah patokan, menjadikan sebuah hasil dari binatang. Mitos, misteri no atas. Mitos sama dengan mitos. Benar, seperti dari mitos. Milarian atos. Bagi-bagi atuh. Kanau. Entos oleh uga. Sama oleh uga. Oleh masai wa barik. Tapi malam ini kangen gitu. Nah, jadi waktu dulu mah gerhana matahari diibaratkan dewa pada menolak bulan cuma kabayang dewa. Dewa teh naon di dewa dulu itu naon. Dewa 19. Dewa Dewa 19. Dewa apa gitu enggak tahu. Dewa Brahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi adik-adik santri dan santriwati yang ada di Al-Kausar jangan lupa besok sholat gerhana matahari. Sudah tahu niatnya? Kasih tahu. Wah, lagi terang gitu. Udah tahu belum niatnya? Kasih tahu. Ayo adik itu ayat 2. Usali sunatan. Terang? Soli sunatan. Coba tahu bayarnya ke Sari. Kala searching kala. Iya. Soli sunatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dua ilmu tias bermanfaat menuju kurafat. Yang satu kurafat. Harus tahu kurafat itu apa? Mengibaratkan mitos. Misalkan mama sekarang mama teh lihat toke. Wah itu kan ada yang cerita mama jangan gitu mama itu adalah kurafat atau mama itu tuh kurafat. Apa itu kurafatnya? Jadi mama teh mempercayai suatu binatang akan menjadikan suatu gajah dia kucing ngelewatan mayit menghirup kucing terus yang paling sering terjadi di Tatar Sunda ini adalah kupu-kupu melewat tamu itu nggak boleh, itu adalah kurafat. Meskipun itu dari nenek moyang kita itu tetap kurafat. Zaman dahulu nenek moyang Nabi Muhammad SAW jahiliyah membunuh anak-anak perempuan. Mau nggak budaya itu masih dipertahankan oleh kita, mau nggak? Jadi nanti tidak akan lagi anak perempuan, kebanyakan lelaki, kebanyakan cowok-cowok berjalan rompong gitu. Ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kurafat sareng tadi doa dina surat Al-Imran, Rabbana ma hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pelarian hartosna, pelarian ayatna lamun terang hafalkeun. Ku moal dipasihan terang. Ngaran naon? Ngaran biasa ake muka-muka iseng-iseng. Jadi lamun teu aya guru ngaos iseng-iseng buka buku, iseng-iseng buka Al-Qur'an. Bukan iseng-iseng
bukan iseng-iseng, buka Twitter, buka IG, buka BBM, buka Face dan lain-lain. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sekian dari AA, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan doain AA di jalannya. AA OTW mau di jalan, mau berangkat lagi. Doain AA, doain. Kemana? Berarti kangen. Masa bukan aku? Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langitan. Bang Ahmed, perwakilan di Salam maju. Maju deh. Bari benten ka diki nuju abi ngawas kapungkur sok nyambutan bulu. Kurang dipotong heula. Di tengah. Bima di bawah. Awan aja cukoi dahna. Awan aja cukoi dahna, Oma. Ama di bawah ya. Ya, terima kasih. Silahkan tempatnya di standby kembali. Di standby kembali. Kalau ada masalah baru, ya, sok neng, akang sok mangga ninggalna kaparayun. Soknya perhatikan. Ya Allah bidul badai masuhan tahu sana sudah cara orang sholawatan hilal ya. Untukmu kekasih begitu nyata di hati cinta selamanya. Semuanya Ahmad ya Habibullah Habibullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya Allah. Semoga kedatangan kita ke sini menjadikan asbab hidayah bagi masyarakat di sekitar sini dan juga menjadikan barokah bagi kita semua di surga nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mbi Haryadi, saya asal dari Jamika. Kita sebagai orang muslim sangat wajib akan datang ke masjid. Salah satu makna datang ke masjid adalah saat kita berwudu dengan sempurna dari rumah menuju masjid, maka langkahkan kaki kanan akan menggugurkan dosa dan langkahkan kaki kiri akan menaikkan derajat kita. Dan langkah-langkah selanjutnya itu akan dihitung pahala bagi kita semua. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika seorang yang buta yang ingin sekali pergi ke masjid saat mendengar adzan berkumandang. Saat orang buta berlari tanpa ada seorang pun yang menuntunnya untuk pergi ke masjid, dia berlari. Saat berlari, orang buta itu terjatuh untuk pertama kalinya. Tidak ada yang menolong karena mendengar suara azan yang terus berkumandang. Kemudian orang buta itu kembali berlari. Saat mendengar adzan, dia terus berlari. Saat yang ketiga kalinya terjatuh, maka ada yang menahannya. Siapakah yang menahannya? Dia pun tidak tahu bahwa seorang buta itu ada yang menolong. Saat dia bertanya, siapakah engkau? Aku adalah jin, aku adalah setan. Mengapa engkau menolongku, hai jin, hai setan? Orang buta itu bertanya, aku tidak mau. Saat kamu terjatuh untuk pertama kali karena ingin pergi ke masjid, maka seluruh dosamu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kamu terjatuh untuk kedua kalinya, maka dosa-dosa orang tua, keluarga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau terjatuh untuk ketiga kalinya, maka dosa seluruh kampung, seluruh orang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak mau sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni para orang-orang yang ada di kampung ini. Itu perkataan dari seorang setan. Seorang setan sekalipun tidak mau melihat orang-orang yang berlari karena azan, karena ingin pergi ke masjid. Dia tidak mau melihat beliau terjatuh untuk ketiga kalinya, karena tidak mau orang-orang yang ada di kampung itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita orang-orang yang bisa melihat tapi saat mendengar azan tidak pernah pergi ke masjid, bermalas-malasan? Kita kalah oleh orang buta. Orang buta saat mendengar azan langsung berlari. Apa kalian tidak malu? Apa kalian tidak malu? Kalian kalah oleh seorang yang buta. Kita orang-orang yang normal, orang yang bisa berlari,
orang yang bisa melangkah, orang yang bisa melihat, tetapi tidak mau pergi ke masjid saat mendengar azan. Seorang setan pun membantu orang buta. Apa kita pernah menolong orang buta yang ingin pergi ke masjid? Apakah kita pernah mengajak teman-teman kita untuk pergi ke masjid? Saat kita berkumpul seperti ini di masjid, di rumahnya Allah, di tempat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita melangkah masuk ke dalam masjid, para malaikat pun mengikuti. Kita tidak pernah tahu bahwa di sekitar kita ini ada berjuta-juta, ada beribu-ribu malaikat yang mendoakan kita. Di masjid ini mereka berdoa, ya Allah, matikanlah mereka, matikanlah mereka. Lantas Allah bertanya, kenapa aku harus mematikan mereka? Karena pada saat orang-orang ini berkumpul di masjid, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa kalian tidak mau mati dalam keadaan tersebut? Maka dari itu, saat kita mendengar azan, marilah pergi ke masjid. Diusahakan dari rumah berwudu terlebih dahulu. Kita orang-orang yang normal tidak pernah mau kalah oleh orang-orang yang buta. Orang buta sekalipun dapat pergi ke masjid, dari gunung ke gunung berlari hanya untuk mendengar azan, hanya untuk sholat tanpa ada yang menuntut. Semangat, masih semangat? Ayo didoakan ke malaikat. Ayo. Ayo didoakan naon? Hayang kaya, hayang masjid. Ingin bahagia, Ingin bahagia. ingin selamat dunia akhirat. Nah, itu. Kita orang-orang yang beriman, bukan orang yang selalu mencari dunia. Jadi peta Allah teh hayang mobil we, jeung hayang mobil, hayang motor, jeung hayang motor, hayang HP, jeung hayang HP. Tapi can pernah minta ka Allah hayang diselamatkeun di akhirat. Dan pernah sekalipun minta ka Allah diselamatkeun di akhirat. Minta ka indung, minta atus, jang naon, jang meser HP. Dan pernah sekalipun minta atus, jang meser kopea, jang meser atik musuh.